Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Purnamasari, NIM K7119120 kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang getaran dan bunyi. Getaran dan bunyi. Yang pertama, kita akan membahas tentang getaran. Kita di sini akan membahas tentang konsep, pengertian, contoh, jenis, periode dan frekuensi, dan contoh soalnya. Konsep getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Contohnya, getaran pada bandul sederhana di samping. Satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A ke B ke C, lalu ke B ke A lagi, atau dari titik C ke B ke A ke B kembali ke C lagi. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau titik C. Simpangan terjauh ini disebut dengan amplitudo. Jika kita lihat pada gambar di samping, amplitudo pada bandul adalah jarak BC atau jarak BA. Titik B merupakan titik setimbang. Jarak dari titik B pada selang waktu tertentu disebut simpangan. Selanjutnya, pengertian getaran. Apa getaran itu? Getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Benda yang bergerak memiliki simpangan yang merupakan jarak yang ditempuh benda bergetar dari titik keseimbangan. Suatu simpangan terbesar yang dimiliki oleh benda yang bergetar dinamakan amplitudo. Amplitudo dilambangkan dengan A dan satuan meter. Salah satu contoh benda yang mengalami getaran yaitu senar gitar. Contoh dari getaran. Berikut adalah beberapa contoh dari getaran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada sinar getar yang dipetik, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, mistar plastik yang dijepit, pegas yang diberi beban. Jenis-jenis getaran. Getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas ialah getaran yang terjadi saat sistem mekanis dimulai dengan gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri. Setelah itu, benda dibiarkan bergetar secara bebas. Dalam getaran bebas ini akan menghasilkan frekuensi yang natural disebabkan oleh sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran. Contohnya, sebuah bandul yang ditarik lalu dilepaskan dan dibiarkan hingga pergerakan bandul berhenti. Getaran paksa ialah getaran yang terjadi saat getaran bolak-balik yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang secara paksa menimbulkan getaran pada sistem. Contohnya, getaran rumah yang roboh ketika gempa bumi. Periode dan frekuensi. Ini adalah rumus frekuensi dan periode. Apa sih periode itu? Periode yang dilambangkan dengan T adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Lalu ada frekuensi yang dilambangkan dengan F adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu atau sekon. Frekuensi mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Di sini ada rumus periode dan frekuensi. Periode T sama dengan 1 per F. T sama dengan T per N. Frekuensi
F sama dengan 1/T, F sama dengan N/T. T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi, T sama dengan waktu, N sama dengan jumlah putaran. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah bandul digetarkan sehingga selama 2 menit menghasilkan 80 getaran. Tentukan periodenya. Pembahasan diketahui T sama dengan 2 menit, berarti sama dengan 120 detik. T adalah periode. N sama dengan 80 getaran. Penyelesaiannya T sama dengan T per N. Jadi T sama dengan 120/80 sama dengan 1,5 sekon. Jadi periode getaran tersebut adalah 1,5 sekon. Yang kedua, ada gelombang. Kita akan membahas tentang konsep, pengertian, dan jenis. Konsep gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatnya. Pengertian gelombang. Apa gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang terjadi disebabkan oleh adanya sumber getaran. Jadi, gelombang ada kaitannya dengan getaran, sehingga getaran dan gelombang tidak bisa dipasahkan. Secara singkatnya, pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang, namun perantaranya tidak ikut merambat. Gelombang dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa memindahkan medium yang dilaluinya, misalnya ombak laut. Jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang bunyi. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya pada gelombang cahaya. Jenis gelombang berdasarkan arah rambatnya. Ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang suara di udara, yaitu ketika suara orang mendengarkan musik atau yang lainnya. Lalu ada gelombang transversal. Arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang tali. Jenis gelombang berdasarkan amplitudenya, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau berdiri. Gelombang berjalan, amplitudenya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya, gelombang pada tali. Gelombang diam atau berdiri, amplitudenya berubah. Misalnya, gelombang pada senar gitar yang dipetik. Yang terakhir adalah bunyi. Kita akan mempelajari tentang konsep, pengertian, jenis, manfaat, syarat, kecepatan, sifat, resonansi, dan rumus. Dan contoh soalnya. Konsep gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Pengertian bunyi. Bunyi yaitu sesuatu yang dapat didengarkan yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Suatu benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar dapat menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya, sehingga syarat terjadinya bunyi adalah benda yang bergetar. Perambatan bunyi memerlukan medium, sehingga kita bisa mendengar bunyi jika ada medium yang dapat merambatkan bunyi.
jenis-jenis bunyi. Berdasarkan frekuensinya ada 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz dan hanya dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, dan kuda. Audiosonik adalah jenis bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz dan dapat didengar oleh manusia. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz dan hanya bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Tambahannya adalah gaung atau kerdam, jenis bunyi pantul yang sebagian datang bersama dengan bunyi asli, dan gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli. Yang berikutnya adalah manfaat bunyi. Yang pertama, ultrasonografi atau USG untuk pemeriksaan janin dalam kandungan. Yang kedua, mendeteksi kerusakan pada struktur logam. Yang ketiga, mengukur ketebalan logam. Lalu melakukan survei geofisika untuk mendeteksi sumber daya alam di dalam bumi. Yang kelima, mengukur dalamnya laut atau lokasi kawanan ikan. Prinsipnya, penggunaan ultrasonik untuk mengukur kedalaman laut atau lokasi kawanan ikan ialah dengan cara gelombang ultrasonik. Dipancarkan ke dasar laut, kemudian pantulannya diterima kembali oleh sebuah pesawat penerima di kapal. Ini adalah ilustrasi gambar kapal mengukur dalamnya laut memakai gelombang ultrasonik. Rumus menghitung kedalaman laut yaitu dengan S sama dengan V kali T per 2. S adalah kedalaman laut atau jarak benda ke sumber bunyi. V cepat rambat bunyi dalam air. T waktu tempuh gelombang bunyi. Syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama, terdengar benda yang bergetar atau sumber bunyi. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi. Dan yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Kecepatan bunyi. Bunyi mempunyai cepat rambat yang terbatas. Bunyi tersebut memerlukan waktu untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Cepat rambat bunyi itu sebenarnya tidak terlalu besar. Cepat rambat bunyi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan cepat rambatnya suatu cahaya. Bahkan, sekarang orang sudah mampu untuk membuat pesawat yang bisa terbang beberapa kali daripada cepat rambat bunyi. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Merupakan gelombang longitudinal, tidak bisa merambat pada ruang hampa. Kecepatan dari rambatnya itu dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya, padat, cair, dan gas. Kecepatan paling tinggi ialah pada medium yang memiliki kerapatannya tinggi juga. Lalu dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Kemudian memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Resonansi bunyi. Resonansi merupakan suatu peristiwa atau kejadian di mana ikut bergetarnya suatu benda dikarenakan getaran benda lain, sebab frekuensinya sama. Bunyi tersebut dapat mengalami pemantulan. Proses pemantulan bunyi dimanfaatkan pada penentuan cepat rambat bunyi, pendeteksian cacat dan retak pada pipa logam, survei geofisika, pengukuran ketebalan pelat logam, pengukuran kedalaman tempat. Ini adalah rumus cepat rambat bunyi. V sama dengan S per T. V cepat rambat bunyi, S jarak tempuh bunyi, dan T adalah waktu tempuh bunyi. Namun, apabila diketahui frekuensi, panjang gelombang atau periodenya, maka rumus cepat rambat gelombang yang dapat digunakan yaitu V sama dengan panjang gelombang dibagi periode atau P sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi.
Berikut ini ada contoh soalnya.